Petugas kepolisian mendatangi kediaman Dr. Lee dengan membawa surat perintah untuk melakukan penangkapan. Kini Dr. Lee ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ilegal. Kemarin kita mendatangi saudara RL, ya, penyidik mendatangi lengkap dengan surat perintah yang beredar di luar yang sempat acut di media sosial termasuk istrinya bersangkutan, ya, tentang adanya penangkapan, upaya penangkapan secara paksa. Ini kita lakukan sesuai dengan SOP. Yang bersangkutan sempat tidak mau untuk dibawa oleh penyidik, sehingga ada upaya paksa. Yo guys, baik lagi di Uki Kevin. Kita lanjut dalam kasusnya Dr. Richard Lee, dan kemarin kan beliau podcast dengan Kak Densu, dan di situ dia kayaknya dibombardir banget, yaitu dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Dr. Richard Lee ini tersudut gitu ya. Nah, seperti apa beritanya? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Dan ini juga ada komen dari Bang Deddy Corbuzier ya. Wah, seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Salut sama Bang Densu, nggak jambak wignya DRL. Ada yang berpikir ini settingan loh. Oke, aku catat ya Bang ya. Aku catat ini adalah saran dari Bang Densu, aku catat. Bukan saran, ini pandangan dari masyarakat. Tapi juga nggak gampang Bang, karena aku dikejar setiap hari dan dikata-katain setiap hari. Bahkan aku tuh pengennya diem Bang, kayak gini lah. Ini kan sekolah kan personal ya bagi kita Bang ya. Yang penting kan aku belajar, aku punya ilmu, toh aku punya prestasi. Toh kalian bisa lihat di video-videoku bagaimana cara aku mengungkapkan gagasanku lah. Ya, bagaimana prestasi-prestasiku di luar. Menurutku that's it sih. Dan berapa manfaatnya aku lah. Intinya kayak gitu. Kan sekolah kalau misalnya kita agak pamer sih kalau menurut gue ya. Ya gue mah fair-fair aja. Tapi nggak ada salahnya loh. Bang, sekolah kalau misalnya keren, kalau nggak bermanfaat untuk masyarakat, untuk apa? Iya benar, makanya gue bilang nggak ada salahnya pamer sesuatu yang memang bisa membuat orang termotivasi. Cuma agak berlebihan kalau gue. Ya gue sebagai masyarakat ya boleh lah. Ya udah. Oke. Ya intinya sih gue nggak jadi masalah. Misalnya ngomong sekolah gue jelek juga bagi gue itu no problem bagi gue kayak gitu. Bukan jelek dibilang sekolah lu. Sekolah lu tuh punya predikat dia itu sebenarnya ilegal di Texas. Iya. Ya kan gue bukan mau ngelamar kerja di Texas. Oke lah, pembelaan ini tidak ada arahnya itu pasti. Karena kan ujung-ujungnya kan ini hanya masalah poin daripada gelar lu ini diduganya digunakan untuk nge-branding produk-produk lu. Tidak pernah. Ya itu kan menurut lo. Ya. Tapi kan narasi kebangun dan kegorengnya ke sana. Aku tidak pernah merasa melakukan itu baik di media sosialku ataupun di YouTubeku atau pada saat aku berjualan. Aku tidak merasa seperti itu. Ya, jadi tujuan lu punya gelar adalah lu mau cari apanya? Gue mau belajar bisnis. Oke, hanya ke sana kan tujuannya ya. Bukan menggunakan gelar itu untuk flexing ya. Bukannya? Enggak pernah. Udah. Dan sulit dibuktikan kalau yang itu. Oke, coba kita buktikan yang bisa dibuktikan dulu ya. Nah, produk yang ada di depan ini dulu. Ini ada komentar dari Bang Deddy ya. Corbuzier, kalau yang ngeprank dirampok kumaha katanya teh. Hah? Wak maksudnya gimana nih guys ya? Pertanyaan sentimen. Full klarifikasi Dr. Richard Lee tentang kasus Athena Padak. Apakah gini? Kita lihat ya. Saya berkali-kali ditanyain di podcast baik Bang Atta Halilintar ataupun juga di tempat Maya Estianto. Tahu saya betul. Permasalahan itu sudah kita selesaikan secara hukum di tempat tersebut. Dan menurutku kalau sudah di ranah hukum, aku akan jawab di ranah hukum. Kalau di ranah media, aku akan jawab di ranah media. Tapi yang jelas permasalahan itu sudah kita selesaikan dengan baik. Aku tidak mau jawabanku justru akan menimbulkan masalah hukum lain. Fair. Artinya kamu sudah bertanggung jawab di sana ya? Aku belajar banyak dari kasus Kartika Putri. Iya. Ada masalah yang memang kita harus bawa ke media. Terlepas itu dari salah dan benar ya Bang. Toh pada akhirnya aku menang pra peradilan, dua-duanya aku menang nih Bang. Saya pikir produktif. Saya kira bunyi kerek. Saya udah nungguin soalnya, iya. Terus lanjut. Ya kan, paling nggak kan aku sudah menang pra peradilan, dua-duanya aku menang Bang. Apa lagi yang lebih tinggi dari pra peradilan? Pengadilan di Indonesia Bang. Aku sudah menang pengadilannya di Indonesia. Iya, itu kan narasi lu. Mau denger isunya beda lagi. Lah, gini Bang, kalau kita konflik,
nggak selesai nih Bang. Misalnya abang dengan aku nih kita konflik nggak selesai. Tapi kan pengadilan sudah ketok palu, apalagi yang kita harus hormatin dong keputusan pengadilan dong. Tidak di pengadilan beda cerita. Dan pengadilan itu mengatakan bahwa 21 tersangka aku kan tidak sah. Bahwa kita harus akuin dong. Dan kita jangan tarik mundur lagi masalah itu. Dan aku dengan Kartika Putri sudah tidak ada masalah lagi. Kenapa harus dipermasalahkan lagi kayak gitu kan? Dan dari kejadian itu kan aku banyak belajar nih Bang. Bahwa masalah hukum, permasalahan publik, ini harus dipisah semuanya. Jadi menurutku ketika masuk masalah hukum, ya udah kita selesaikan di permasalahan hukum saja. Kalau di publik ya kita selesaikan di ranah publik. Seperti yang aku bilang, kayak masalah yang beredar sini, oke, aku akan selesaikan duduk di sini dengan abang. Kalau sudah masuk di ranah hukum, ya udah, aku akan selesaikan di ranah hukum. Bebas kok, Doktif kok. Aku bilang, Doktif mau laporin aku seneng. Ya udah, kita selesaikan di sana. Lo nggak mau laporin balik? Ini pertanyaan ya, bukan provokasi ya. Sampai detik ini Bang, sampai detik ini aku tidak mau melakukan. Dan sampai detik ini kalau abang tanya dengan aku benci nggak dengan Doktif? Tidak. Aku malah terima kasih. Ada poin ya di depan teman-teman Doktif, Bapak polisi, Doktif tidak bisa datang ya Bapak ya, karena ini kan wawancara, boleh dong Doktif nggak datang ya. Doktif belum sibuk banget Doktifnya. Dan untuk Justiper Badan POM, tolong ya, yang namanya barang Badan POM itu nggak ada apa Badan POM Thailand Bangkok itu nggak ada. Iya itu nggak ada FDA apa ya. Jadi kalau barang Bangkok itu ya pakainya izinnya Bangkok. Jangan bilang barang Bangkok bawa ke Indonesia pakainya Badan POM Bangkok gitu. Oh ya, ada tuh ya. Jadi mohon maaf mohon izin Doktif nggak bisa mendatangi ya. Oke guys ya, itu salah satu serangan yang sudah Doktif terima, sudah ada suratnya jelas ya. Oke. Ya, aku tidak pernah ngomong ini white tomato diri sendiri. White tomato exact. White tomato exact. White tomato exact. White tomato exact. Di situ. Saya dibilang hapus komen, ada nggak datanya? Doktif tahu nggak yang namanya community guideline? Terhapus karena community guideline, tapi menggiring opini seolah-olah saya dan istri saya menghapus komen. Belum lagi jebak, bisa aku masuk Bang. Yang abang tadi bilang tadi, menjebak seseorang, ada faktanya nggak? Ada datanya nggak? Ada buktinya nggak? Apa ini sama seperti surat izin praktek ini? Di Indonesia zaman sekarang Bang, yang penting ngomong itu penuh dengan keyakinan. Denny Sumargo, lu punya anak lain di luar dari sini, bener kan? Kalau salah tuntut dong, tuntut. Dan itu menjadi fakta. Gue tuntut lu langsung. Lu kan coba Membantu. Itu yang terjadi di Indonesia. Ketika ngomong hanya dengan penuh keyakinan. Makanya kenapa nggak tuntut? Pertanyaannya adalah kenapa lu ladenin? Aku nggak ladenin Bang. Lu ladenin? Enggak Bang. Itu video-video lu ada meladeninnya. Sebentar. Video ini aku buat untuk Felix Suhendri dan juga Dokpeng. Tidak. Jangan-jangan kamu adalah kaki tangan Ibu. Tidak. Bahwa Dokpeng adalah kaki tangan Ibu. Tidak. Ini ternyata tidak. Responnya adalah tutorial bagaimana cara menyampurkan skincare. Tidak. Kapsul seperti ini punya kaedahnya ada di mana ini? Tidak. Jangan egois lah. Mak-mak yang egois seperti itu. Salah ya. Tidak. Hal personal di luar ini. Seperti, aku tahu loh, kamu pernah menyelundupkan produk Alkes tanpa izin ke Menkes dari luar negeri. Ada bukti chat semuanya. Kamu juga pernah dikeluarkan dari grup estetika karena terlalu nyinyir. Atau juga, saya bisa bawa hal-hal kenapa kamu bercerai dengan suami kamu. Soalnya gue udah gedek juga ngeliat lu Dok. Maksudnya kok nggak ada klarifikasi? Maksudnya itu, kok nggak ada klarifikasi? Oke, aku catat ya Bang ya. Aku catat, ini adalah saran dari Bang Denso, aku catat. Bukan saran, ini pandangan dari masyarakat. Ini dia mana berani Richard Lee sama gue. Si Richard Lee mah paling suruh buzzer-buzzernya aja. Mana berani dia. Lihat ya. Apa nggak gua telan bulat-bulat? Ngerti gak? Apa nggak gua telan itu bulat-bulat si Richard Lee. Aduh. Dia paling cuma suruh buzzer-buzzernya, serah nggak ngerti lah buzzer-buzzer itu, nggak ngerti. Ya gue telan lah bulat-bulat, Jesus. Gue sih mau ke Beyond. Udah podcast lagi sudah. Ya makanya Richard Lee mana berani.
ngejawab alasan dia bullshit. Iyalah. Di komen podcast enggak, lu enggak. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih tentang Dr. Richard Lee ya? Yang menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Aduh, dari sini bisa jelas ya bahwasanya ya seperti itulah ya guys ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.